Kembali lagi bersama kami di Bincang Silo, masih bersama saya Cynthia Fadila Rahmi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya nggak sendiri nih, saya bersama dua partner saya yaitu Mas Antariksa dan Mas Salis Nurseta Rismawan. Mari kita sambut. Halo. Halo. Jadi Semangat ya. kita di settingan ini ya, Settingan. Biar terlihat semangat dan kelihatan solid Ya, ya, tidak ada perpecahan ya kan? Sebenarnya ada. Oh sebenarnya ada itu persaingan. Oh, Mas, ini ya, Mas Salis itu pendendam ya orangnya Iya, ya. iya, persaingan ya. Persaingan tidak sehat. Oke, mari kita mulai podcast hari ini ya, Mas-mas semuanya. Oke, nah podcast kita kali ini tuh membahas tentang fenomena yang terjadi di anak muda saat ini. Dimana Muda bro. Anak muda ya, oke. Muda semua ya? Muda semua, kita muda semua. for your information, kita tuh kelahiran 2000, 2001, dan 2005. 2005. Muda. Jadi kita tuh masih Gen Z. Gen Z semua. Gen Z itu ini yang paling Gen Z kan? Iya, Ya paling kan? Gen Ini Z. paling Gen Z, agak Gen Z, ini yang kurang Gen Z. Ini kolonial, ini Gen Z gitu kan. Nah, sebagai para pakar-pakar Gen Z, beliau-beliau ini, aku mau nanya nih, pernah nggak mas-mas semua ini beli tiket? Itu lucu sih. Itu lucu sih nanti. Kenapa tanyain itu? Ya udah. Tapi aku nggak pernah ketawa dulu. Nggak pernah juga. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau di antara nggak pernah itu kita bisa cerita tetap. Iya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa cerita. Iya itu lucu ya bro. Oke, terus. Udah. Oke nih mas-mas semuanya, kita masuk ke satu fakta kita ya, satu pembahasan kita ya. Pernah nggak sih mas-mas semua ini beli tiket, war tiket konser di calo atau lewat just tip? Siapa dulu nih? Oh nggak, dijawab aja. Ya. Nggak usah jangan nanya kayak gitu. Langsung aja. Jadi ini kan kayak dialog. Kalau kamu mau duluan, sikat aja gitu loh. Jangan tanya kayak gitu. Siapa dulu yang mulia? Saya yang mulia. Yang mulia, saya mau jawab yang mulia. Ya langsung aja sikat. Kalau saya sendiri Mbak ya, saya kan sebagai Gen Z apa Gen Z ya Mbak? Ya itulah Gen Z itulah. Itu jujur saja saya belum pernah beli tiket untuk konser. Belum pernah beli tiket konser, tapi saya juga pernah lihat konser. Di situ nggak ada tiket soalnya. Gratisan, Mas. Jadi bagus Oh, banget. gratisan ya mas malahan. Itu Gratisan ya. sekitar tahun 2015 kalau nggak salah di alun-alun Jogja Utara itu ada konser Jirox. Nah, saya kan fans Jirox. Oh iya. Aku diajak teman untuk nonton ya, suka sih dengan konser itu. Oh, Sebagai Gen Z, tontonannya keren sih. keren Jirox sih ya. Jirox sih, kayak mengulas sejarah gitu ya. Ini band-band lama, Oh, iya. Gen Z tetap nonton band lama keren. Iya. Keren kan? Iya. Usia berapa mas 2015 itu mas? 2015 usianya 25. 25 ya. Sekitaran 25. Iya, masih muda ya. Masih namanya muda ya juga berarti ya. Gen Z. Itu. Emang lagi seneng-seneng nonton konser Iya, ya emang. umur segitu emang lagi suka Dan kebetulan booming Jirox waktu Iya. itu. Oke. Kalau Mas Antariksa? Kalau saya agak berbeda jawabannya. Saya nggak pernah beli tiket dan nggak pernah nonton konser. Malah makin nggak pernah ya. Makin nggak pernah. Tapi karena nggak pernah ini kita mau cerita ya kan, cerita tentang masalah tiket ini. Jadi kita walaupun nggak pernah, tapi kita tahu ya bro. Iya, tahu. Kita tahu. Oke. Karena kita apa? Gen Z. Gen Z. Oke, ini Gen Z yang nggak pernah nonton konser, konser K-pop gitu juga nggak suka. K-pop apa itu? K-pop itu kita nonton kan, nonton, ya? kita nonton, cuman kita nggak bisa nonton di konsernya. Nontonnya di? Di YouTube. Nonton di YouTube. Iya kan kita nonton di YouTube gitu. Oke. Oke nih mas-mas semuanya. Meskipun nggak tahu, tapi kalau zaman mas-masnya ada nggak sih calo tiket bis? Nah, kalau calon tiket bis kita malah relevan ya. Iya, Oh, calo tiket bis ya. Cuma kan ya itu mas, calo tiket bis itu sekarang udah merambah ke tiket konser. Oh, ini baru ya. Oke, ilmu iya, baru iya. ya. Mungkin nanti habis ini setelah ini dicoba. Nanti siapa tahu Coldplay tahun depan mau ke Indonesia, mau war tiket gitu Iya. kan. Siapa tahu di luar sana ada calo-calo yang menjual tiket. Nah nih, konsumen pertama kalian. Oke, kita coba cari calo Kita ya. coba ya. Cari calo. Nyari tiketnya, jangan nyari calonya. Oh iya. Kalau mbaknya udah pernah nonton tiket? Iya. Ya, Nonton nanti konser masukin aja. maksudnya? Nonton tiket gini dong.
Ya, belum pernah juga sih Belum Mas. pernah, ya? Karena kan saya kolonial, jadi di zaman saya itu nggak ada Nggak Mas ada. konser-konser kayak gitu. Akhirnya wayang. Nonton itu juga ini kan apa perlu waktu ya. Perlu waktu, ya. Perlu waktu, perlu teman, kan nggak bisa kita Nggak nonton mungkin. sendiri itu Dia kan nggak mungkin nonton sendiri, Nonton benar-benar masuk sedih, akal ya. menyedihkan ya. Oke. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan pertama nih Mas. Sebenarnya apa sih Mas bedanya jasa titip dengan si calo ini, atau enggak ya gimana perbedaannya dari sudut apakah mereka teknisi kerjanya mereka yang beda, atau malah di mata hukum tuh mereka tuh sama gitu? Just tip sama calo ya. Sebenarnya kalau just tip sama calo itu sebenarnya dia embrionya sama sebenarnya. Embrionya sama dari sebenarnya mereka sama-sama mau mencarikan sesuatu untuk orang lain. Jadi ya kan kayak konsepnya memberikan sesuatu. Bisa nggak just tip semangat kerja? Just tip semangat kerja bisa. Oh, bisa selama sesuatu itu bisa diberikan ke orang lain itu tetap bisa. Nah, just tip sama apa tadi namanya calo, bedanya cuma satu. Just tip itu dia lebih ke bahasanya agak lebih ke elit ya. Calo itu lebih ke bahasanya lebih ke premannya. Ya kan? Mas, sebentar calo sama just tip itu sama apa Mas? Nah, ini kalau saya pribadi itu memisahkan dua ini. Tapi dia satu-satu sama, embrionya sama-sama memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Just tip itu identik dengan barang, calo itu biasanya identiknya sama kayak sesuatu yang dipermudah. Minta dipermudah pakai calo. Misal kita mau ngurus sesuatu, waduh kita lagi sibuk, kita minta uruskan sama calo. Terkenal si calo itu bisa mempermudah. Makanya saya bilang agak sedikit premanisme tuh kalau calo. Tapi kalau just tip itu agak sedikit elit. Wah, saya mau ke mau beli tas di luar atau sepatu di luar negeri. Kayaknya supaya kita nggak kena pajak, kayaknya kita pakai just tip deh. Karena banyak kayak orang-orang ngetrip di luar negeri yang buka just tip, dia minta beliin barang apa, sehingga dia bayar situ. Jadi just tip itu kayak lebih elit aja sih. Tapi sebenarnya keduanya hampir mirip kalau menurut saya. Kalau saya, menurut pemahaman saya sebagai anak muda, itu tuh just tip. Pemahaman saya itu just tip itu orang yang memberikan jasanya untuk membelikan barang di suatu tempat gitu Mas ya. Kayak gitu. Nah, misalnya nih Mas Antarisa bepergian ke Swiss gitu ya, mau nawarin ke aku, Mas Alis mau beli jam nggak asli Swiss gitu. Oh iya Mas, titip Mas 2 gitu. Nah itu namanya jasa titip gitu loh. Terus panggil Mas ya. Kalau calo itu kan nanti hubungannya sama tiket-tiket kayak gitulah Mas. Nah saya sebagai anak muda yang mungkin belum tahu ya perkembangan sekarang ya, mungkin rumah saya agak di pelosok ya, kita sobat pelosok. Saya juga tahu sih pelosok juga. Iya, itu perkembangan just tip tuh kayak gimana juga saya mungkin ketinggalan. Oke. Nah, terus Mas, jadi bedanya itu kalau jasa titip tuh lebih ke bendanya, terus tapi kalau calo tuh dia calo tiket gitu ya, dia membantu mempermudah gitu ya. Nah, tapi di antara keduanya ini Mas, dia itu bisa menaikkan harga dari harga aslinya. Jadi misal kita beli tiket nih lewat calo, itu kita bisa misal harga tiketnya 10 juta, nanti di calo tuh bisa 15 juta. Sama juga kalau di just tip. Nah, just tip itu juga gitu. Misal barangnya 800.000, nanti udah sama fee just tipnya itu 100.000, berarti jadi 900.000. Nah, sebenarnya kalau dia itu, tapi ada Mas, just tip atau calo tuh yang naikin sampai 2 atau 3 kali lipat harga aslinya. Karena menurut dia ya, aku susah nih dapat ini. Apalagi kalau war-war tiket konser yang gede-gede itu kan kita bertarung dengan sistem ya. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih mereka itu menaikkan harganya itu sampai 2 sampai 3 kali lipat dari harga aslinya? Ya mungkin bisa sih Mbak. Ya saya berpendapat ada bisanya ya Mbak ya. Misal nih panitia dia mencetak banyak tiket tuh, karena dia mungkin khawatir tiketnya yang banyak dia cetak itu tidak terjual seluruhnya, dia mungkin bersama dengan seseorang gitu ya, bersama dengan seseorang untuk menjualkan tiket dengan dia membeli dengan harga yang udah rendah gitu. Jadi dia menjual ke konsumen ya juga bisa harga ambil tinggi kayak gitu loh. Kayak gitu bisa. Jadi boleh ya Mas untuk menaikkan
ada kemungkinan bisa. Oh, tapi kalau menaikkannya misal harga konser tuh 180.000, ternyata beli di calo di detik-detik menit kita mau kadang tuh Mas kalau kita datang ke venue, nah pas kita mau masuk itu masih ada calo yang mau jual-jual. Harga tiket 150 sama calo dibeli 300.000 karena dia udah kehabisan luar kan. Dia beli OTS juga habis, jadi dia beli di calo 300.000. Itu kan mahal ya, 2 kali lipatnya. Nah itu tuh emang boleh ya kayak gitu tuh? Ya, namanya aja orang bikin konser ya Mbak ya, dengan tiket misalnya terbatas atau banyak dan peminatnya itu banyak juga, itu ya juga jadi kesempatan untuk calo itu untuk menaikkan harga tiket kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ya Masnya mendukung untuk calo-calo itu Agak beda menaikkan. nih, agak beda nih. menaikkan. Ya kalau Ini kita sama-sama kayaknya butuh ya. mendukung Kayaknya- calo sih ya. Kayak feeling saya Masnya pernah jadi calo Iya, ya? saya pernah jadi calo sih. Pernah Iya, ya. oh pernah jadi calo. Pernah ya. Nah kalau Mas Antariksa gimana? Ini karena dia ini ya pro sama calo, kayaknya saya coba agak yang dikit beda dikit ya. Kalau saya tuh mandang, saya tetap di statement awal saya tadi, saya beda ya antara just tip sama calo. Just tip itu lebih elegan, calo itu lebih sifatnya premanisme. Kenapa saya bilang kayak gitu? Just tip itu dia lebih mirip konsepnya kita memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Misal membeli barang, spesifik nih perintahnya untuk ini, kemudian kita ada memberikan sesuatu imbalan untuk dia. Biasanya ada namanya fee just tip. Nah, fee just tip ini itu ya tadi bisa berkali-kali lipat kan. Tapi konteksnya ini perintah langsung kita mau beli barang sesuatu. Nah, tapi kalau si calo ini dia beda cerita ya. Kalau saya bilangnya calo tiket konser. Dia beli untuk dirinya, kemudian dia sistemnya ambil banyak. Kemudian dia mengambil untuk dirinya, kemudian dia jual lagi. Sedangkan sehingga menyebabkan suatu kondisi namanya kelangkaan. Ya kan bahasanya ya kalau di istilah perdagangan ini dia udah jadi namanya melakukan manipulasi pasar skala kecil. Ya kan kenapa? Tidak lazim untuk orang beli yang di kelas mungkin ya kalau konser-konser yang gede mungkin dia pegang 50 tiket atau 100 tiket. Yang paling terkenal kan dulu kasusnya siapa itu dulu? Westlife pernah. Coldplay pernah. Coldplay kan pernah tuh. Ya yang melakukan calo tiket untuk kelasnya Coldplay itu bukan orang yang nggak punya duit loh. Harus punya duit kan karena dia harus nalangin sekian banyak tiket untuk dia beli. Iya. Ya kan? Nah, tapi ini kan menyebabkan kelangkaan tiket atau dikatakan tadi sebagai manipulasi market yang skala kecil. Nah, ketika akibat tindakan calo ini orang-orang nggak punya barang, sedangkan orang-orang butuh barang itu, muncullah statement, ini aku ada barang nih, harganya segini. Nah, sehingga ini saya bisa katakan ya semi ada sedikit ya biasanya diperas secara tidak sadar. Oh iya. Kenapa? Karena dia butuh banget nih, udah BM banget nonton gue BM banget nonton Coldplay. Dia beli dengan 2 kali lipat. Kenapa? Karena aku gak ada pilihan lagi. Aku mau nonton Coldplay, aku harus beli tiket ini gitu loh. Oh iya. Just tip konsepnya enggak. Aku butuh menganggap lah. Aku mau beli sepatu Asics langsung di Jepang. Ini ada orang yang ngetrip, aku perintahkan dia beli. Itu dengan basicnya ya saya nggak dalam kondisi yang nggak butuh-butuh banget gitu loh. Saya bisa menggunakan banyak pilihan just tip dan just tip biasanya itu tidak memiliki fee yang sangat signifikan. Beda sama calo bisa 2 kali lipat di just tip. Makanya kalau orang menggunakan istilah just tip sebenarnya dia calo, itu sebenarnya saya memisahkan tadi ya terminologinya. Tapi kadang kan just tip tiket gitu loh. Kadang padahal tuh menurut saya itu calo tiket. Iya, betul. Nah, tapi just tip tiket itu dia membayar dulu Mas. nah itu calo kalau menurut saya. Borong. Jasa titip itu berarti dia pemahaman saya tentang konsep perjanjian perjanjian kita mau menyuruh orang lain tuh untuk titip. Kita melakukan titip untuk membelikan. Berarti saya memerintahkan orang untuk membeli. Kan jasa titip konsepnya kayak gitu, jasa untuk kita titip ngapain? Perintahnya kan.
perintahnya adalah membelikan tiket. Tapi kalau dia beli duluan, itu saya lebih berpandangan itu kayaknya itu lebih ke arah calo. Karena calo itu adalah dia punya barangnya dulu, baru dia kasih ke orang-orang dengan dijual. Oke. Jadi kayak kalau war tiket tuh kan kalau kadang tuh soalnya sekarang tuh ada mas jasa titip war tiket. Jadi kayak War tiket kan? War tiket beda sama konsep calo. War tiket itu dia punya jasa untuk, saya anggap ya, dia seperti asisten pribadi. Saya nggak punya waktu untuk war tiket, kamu mau nggak saya bayar buat war tiket ini? Dan ingat, war tiket itu bisa dapat, bisa tidak. Iya. Kalau calo pasti dapat. Gitu sih kalau saya. Oke. Ini nanti ada pembahasan lain nih mas. Jadi overall ya calo itu dia just tip sama calo tuh beda ya. Tapi kalau kata Mas Salis tadi is okay untuk menaikkan harga itu ya is okay gitu kan. Oke nih, jadi kalau berdasarkan pendapatnya Mas Antarisa tuh kita harus memisahkan antara mana yang just tip, mana yang calo, karena dua itu ya meskipun terlihat sama tapi sebenarnya mekanisme kerjanya itu beda. Nah, kalau dari pendapatnya Mas Salis itu nggak apa-apa untuk menaikkan 2, 3, 4, 5 kali lipat dari harga aslinya, gitu kan ya Mas. Nah, tapi sebenarnya Indonesia ini punya nggak sih Mas aturan untuk kayak kalau kita bisa bilang calo ini kan pelaku usaha ya, hitungannya, iya kan, calo ini pelaku usaha. Ada nggak aturan di Indonesia ini yang mengatur untuk kamu nggak sebagai pelaku usaha nggak boleh menaikkan harga dari harga aslinya itu sebatas ini gitu. Kalau kayak di Islam tuh kan kita nggak boleh berjualan lebih dari 50% harga aslinya. Ya, nah di Indonesia tuh punya nggak Mas aturan kayak gitu? Kalau sepengetahuan saya dan sepanjang pengetahuan saya itu tiket, entah itu tiket konser, tiket kendaraan, bis kayak itu Mbak, atau kereta itu kan tiket dikeluarkan, nanti hasilnya apakah dia habis atau tidak itu kan diserahkan dengan pembeli ya. Jadi pihak dari pemangku kewenangan itu tidak ada apa ya istilahnya kayak campur tangan, itu kan pihak penyelenggaranya swasta ya Mbak. Kalau menurut saya calo itu dia memanfaatkan banyaknya tiket, dia di situ juga di samping dia mengumpulkan atau membeli banyak tiket, dia juga mencari nafkah Mbak. Iya benar. Humanisnya terlihat ya. Iya. Dengan dia membeli banyak tiket kemudian dijual dengan harga yang mungkin selisihnya agak tinggi kayak gitu ya. Karena dia melihat ini antusiasmenya banyak dan dia mengambil kesempatan di situ untuk wah ini lumayan ini untuk aku mendapatkan uang gitu. Iya, tapi ada nggak mas aturan di Indonesia yang mengatur? Udah sampai situ aja, Oke Mas, jadi kalau ya kita lihatnya dari sisi kemanusiaan, siapa tahu calo-calo ini menafkahi keluarganya gitu kan. Jadi ya ini pendapat pribadi ya Mas. Pribadi ya. One day ternyata anaknya Mas Salis itu nanti kalau masalah kita itu. Oh ya jangan. Kamu mau bilang mana anaknya jadi calo? Mana ini sih? Kalau dikirimin sekolah internasional, insya Allah gak jadi calo Mbak. Masa aku nggak bilang insya Allah mandi bisa jadi calo. Taruh dulu. Nah ini dari pendapat. Jangan bawa anaknya dia. Ya udah. Bahaya. Nah ini kalau Mas Salis tadi kan berdasarkan kemanusiaan nggak apa-apa ya Mas calo itu untuk menaikkan. Nah suatu saat nih Mas ternyata orang sekitarnya Mas Salis itu dia itu kena tipunya itu kayak dia itu bisa dipalak tinggi banget harga. Misalnya saudaranya Mas Salis tuh atau orang kerabat deketnya Mas Salis itu pengen beli tiket Coldplay, udah mentok banget nih dia, so akhirnya beli sama si calo A ini ya. Terus ternyata dia dipatok nih, misalnya harganya 10 juta jadi 25 juta, tapi dia pengen banget nih dia mau beli. Nah kayak gitu gimana? Dari si Mas Salis gimana? Ridho, ikhlas untuk apa namanya? Ya udahlah nggak apa, itu sama aja ngasih makan calo gitu. Itu tadi
kalau orang terdekat saya Mbak ya, entah adik, entah kakak, coba tanyakan sama mereka. Nah kalau menurut saya Mbak ya, kalau misalnya dengan harga yang ternyata dia beli itu sangat besar, sangat tinggi, kalau misalnya dia ridho, ya nggak masalah. Maksudnya bener. Oh, iya Islam memang mengantarkan tentang ridho itu Iya dia. kan? Nah, sama-sama ridho. Iya, bener. Oke. Kecuali saudara atau pokoknya orang terdekat saya itu udah beli tiket dengan harga tinggi, ternyata dia ditipu. Ditipunya itu nggak dikasih tiket gitu lah. Itu nanti saya arahkan untuk laporan gitu. Oke. Jadi Mas Halis selama tidak menipu is okay. Kamu Iya. beli berapa aja is Konsepnya okay. ridho. Ridho. Harus sama-sama ridho. Nah. Nanti beli tiket di calonnya ridho nggak aku? Maksudnya itu rela, nggak apa-apa lah ngeluarin segini soalnya aku pengen lihat. Ya, gitu. Oh, oke, nggak apa ya. Oke. Nah, kalau Mas Anta gimana? Maksudnya dengan apa skema calo ini ya, Mas, kayak 2-3 karena kadang tuh calo tuh gini loh, dia menghabiskan, dia tahu nih, oh ini konser kayak misalnya kalau kejadiannya tuh banyak konser yang listingnya itu semua itu nggak ada zong. Jadi kayak misalnya Tulus, Bernadia itu kan semuanya itu kan nggak zong Mas. Nggak zong. Bernadia. Tulus. Teman-teman kita kan banyak nonton Bernadia. Iya, itu nggak zong Mas. Misalnya dari 5 artis ini ternyata terkenal semua nih lagunya. Nah kita nggak zong. Kayak kalau di Indonesia tuh yang nggak rame tuh Pesta Pora, itu kan gede. Pesta Pora itu apa itu? Pesta Pora itu juga kurang tahu ya. Iya. Pesta Pora itu makanannya aduh. Bukan grup band. Jadi Pesta Pora itu ya konser, bentuk konser aja, yang gede, yang banyak panggung-panggungnya. Itu tuh kan kadang tuh mereka udah dihabisin nih sama calo tiket-tiketnya. Nah, terus yang jadinya orang-orang manusia biasa ini nggak dapat tiketnya. Nah, tapi jadinya tuh kayak beli di calo dengan harga yang mahal gitu loh. Maksudnya kan menjengkelkan ya. Nah, itu gimana, Mas? Nah, makanya saya tetap di pendapat pertama tadi. Makanya sekarang itu orang-orang udah mulai kejebak. Istilah calo tuh kayak identiknya sama kasar banget nih. Kayak calo tiket bis, kayak gitu-gitu kan. Sekarang mereka nggak mau dikatakan calo tiket konser, nggak mau. Mau ya just tip. Sebetulnya just tip. Padahal mereka calo itu. Itu praktek percaloan. Makanya saya bilang calo itu udah negatif arahnya. Walaupun secara hukum sistem cara kerja dari calo maupun just tip itu nggak ada aturannya ya. Jadi secara hukum Indonesia ya. Hukum Indonesia itu kan mengatur tentang kebebasan kita untuk berkontrak lah. Ini kan sederhananya perjanjian paling sederhana ya. Jual beli. Kita mau just tip, mau percaloan. Itu basicnya hukum tentang jual beli. Kamu mau, kamu jual. Kamu mau ya kamu beli. Kamu nggak mau dengan harga segitu ya nggak ada masalah. Kamu nggak usah beli gitu kan. Konsep sederhananya kayak gitu. Ya itu kan gak ada pelanggaran hukum di situ. Cuman ketika calo ini menjadi menaikkan harga dengan cara yang tidak wajar itu dia hanya namanya, kalau kita di konsep pasar ya, itu spekulan. Dia orang spekulan. Nah, orang-orang spekulan ini kan berbahayanya adalah dia merusak pasar. Dia menghabiskan barang yang seharusnya dia itu bisa distribusikan ke orang. Tapi dia ambil dengan, saya nggak tahu menggunakan metode apa. Mungkin sekarang terkenal dengan sistem bot, ngerjain yang otomatis ya. Jadi yang nge-war tiket itu adalah bot. Ya, jadi dia bisa juga dia membobol sistem atau dia menggunakan sistem koneksi orang dalam sehingga ada konsep penjaminan bahwa saya berani jamin bahwa saya pegang tiketnya nanti, just tip. Padahal just tip itu seharusnya dia nggak boleh jamin loh dapat tiket. Ya. Kenapa? Karena war tiket tuh belum tentu dapat. Maka teman-teman harus kayak agak aware dikit tuh kalau misalnya ada just tip yang itu konsepnya dia war, tapi kok berani dia jamin. Nah, itu agak harus hati-hati. Nah, jadi kalau masalah kenaikan harga tadi ya saya kembali ke konsep hukum Indonesia ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oh, nggak masalah ya. Tadi kembali ke konsep ridho kalau tadi kata Mas Halis. Cuman ya saya tetap kalau masalah percaloan ini harus harus diberantas. Maksudnya kita bukan mau mematikan rezeki orang-orang yang calo ya. Kenapa? Karena praktik percaloan ini membuat sistem dari sistem dari suatu kegiatan itu bisa rusak. Iya. Bisa rusak. Maksudnya makanya calo yang paling dirugikan dari calo itu siapa?
Bukan konsumen, kalau menurut saya lebih Ini panitianya. panitia eventnya. Makanya kalau kita lihat di kantor-kantor pemerintah yang melarang calo itu pasti dari kantornya dia. Iya. Iya. Kenapa? Karena praktek percaloan ini paling rawan ada penipuan. Iya. Di Justip penipuan juga ada, tapi ya kecil. Apa maksudnya dia nggak terlalu banyak lah. Tapi kalau sistem percaloan ini sangat banyak yang kena tipu. Oke Mas. Nah, tadi bicara Mas Anta bilang Justip itu pakai boot, ya kan? Boot yang auto war. Even kayak sekarang tuh ada Mas freelance Justip. Wah, lucu ya. Beneran. Freelance Justip. Iya, jadi di Twitter itu ada info locker, ada info locker Justip war tiket, siapa yang mau cepet DM gitu. Freelancer war tiket. Iya, war tiket. Iya. Twitter masih main kita. Aku terakhir main kapan ya? Sudah ganti X bro namanya. Sudah ganti X, ya? Iya, sudah ganti Oke, X. kayak Mas Halis masih menjamani Tumblr. Tumblr. Bukan yang foto ya. Kayak beliau memang ini difokus ke dunia real ya. Kayak Mas Halis tuh sukanya ini ya, dunia-dunia Nyata. dunia nyata, nggak suka Nggak suka. media sosial pantesan. Oke. Nah, apa tadi pertanyaannya? Oh, ini yang masalah boot system. Nah, itu kan berarti mereka pakai coding ya, Mas. Masuknya tuh coding. Itu sama aja nggak sih, Mas? Tuh kayak ngeretas web gitu, web war tiket. Nah, itu tuh masuknya illegal access nggak? Nah, ini kita harus pahami dulu ya tentang teknologi. Nah, teknologi itu kan dibentuk untuk memudahkan hidup manusia. Kita harus sadar bahwa bot itu adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Salah satunya adalah pekerjaan untuk desain untuk war tiket kan. Nah, sebenarnya nggak ada masalah kalau dia menggunakan bot itu untuk melakukan, bot itu kan dia kerjanya adalah melakukan otomatisasi itu jadi kayak misal tanpa harus saya ketik itu dengan kerja bot dia akan melakukan klik itu. Oh iya. Nah, itu nggak ada yang masalah kan. Itu sama menggantikan tugas tangan saya seperti ini yang akan dilakukan oleh sistem. Nah, tapi dalam prakteknya itu ada juga yang menggunakan sistem ya tadi ya kalau kayak kelasnya Coldplay kayak gitu dia bisa menggunakan kerjasama dengan hacker untuk melakukan down sistem sehingga dia bisa masuk dan itu sudah masuk ke pelanggaran hukum. Kalau udah kita bicara tentang dia melakukan sesuatu yang ilegal ya dengan cara meretas. Nah, dan sepengetahuan saya itu memang banyak juga dilakukan oleh calo-calo tiket. Jadi calo tiket itu cara mendapatkan tiketnya itu adalah dengan cara meretas sistem. Dia kerjasama sama hacker untuk melakukan peretasan. Peretasan ini bisa peretasan tuh nggak harus ngambil data ya, tapi bisa melakukan namanya ngelakukan distribusi data yang kayak gede banget gitu ke sistem sehingga sistemnya down. Nah itu bisa jadi dengan cara-cara yang kayak gitu juga sangat mungkin ya di dunia teknologi itu sistem-sistem kayak gitu cara orang nge-war itu biar yang lain bisa di-down-kan dulu nanti mereka baru masuk. Jadi macam-macam. Nah, kalau sudah melakukan kayak gitu udah pelanggaran hukum. Nah, jadi kalau cuma sekedar bot saya rasa nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau emang bot yang memang itu otomatis yang menggantikan kita kerja kita tuh nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah diretas sampai hacker itu Oke. Nah, nih tadi Mas Halis kan mendukung pekerjaan calo ya kan, Mas. Nah, terus habis itu kenapa ya, Mas? Kenapa calo sama penimbun calo ini kan kerjanya dia beli banyak nih, dia beli 50 terus nanti dia jual lagi ya kan? Iya. Nah, tapi calo ini termasuk orang kaya juga ya. Misal dia 150 satu tiket 150, dia beli 10 tiket, dia beli 1.500.000. Ya, lumayan kaya ya calo-calo ini. Nah, calo ini kan berarti hitungannya dia nimbun tiket dong, Mas. Dari hari pertama pre-sale tiket itu sampai nanti hari hanya itu dia nimbun tiket itu kan. Nah, terus apa bedanya sama tapi mereka nggak kena pelanggaran. Tapi kenapa orang-orang yang nimbun beras, nimbun BBM, nimbun minyak itu bisa kena kena pelanggaran. Nah, itu kenapa, Mas? Padahal sama-sama nimbun nih, Mas. Iya, kalau ini kan konteksnya beda ya, Mbak ya. Untuk tiket itu kan dia itu kan kebutuhan tersier ya, kebutuhan hiburan gitu loh. Kalau minyak, beras itu kan kebutuhan orang banyak, hajat hidup orang banyak.
Ya itu jelas itu nanti dicari itu sama aparat kalau kayak gitu. Soalnya eh, menimbun beras, minyak, gula dan lain-lain itu nanti akan mengurangi atau menyebabkan pasokan yang di bawah itu akan kesulitan. Masyarakat umum akan kesulitan mencari beras dan lain-lain itu. Nah, kalau untuk tiket konser itu kan udah kebutuhan tersier ya. Untuk kebutuhan hiburan masyarakat kayak kita ini Gen Z itu juga butuh hiburan kayak gitu. Ya kembali tadi sih Mbak, misalnya untuk tiket ada calo itu yang penting dia ridho untuk Kembali lagi. membeli dengan harga yang mungkin tinggi ya. Kalau dia ridho, nggak apa ya. Betul. Garis batas. Sepakat sih. Jadi Gen Z yang ini nih memang Gen Z yang konsepnya Gen Z ridho kan. Iya. udah close statement banget dari Mas Salis bahwa saya perbuatan calo itu sesuai ridho. Iya, kalau dia ridho, kalau rela, nggak apa keluar di sini, ya masa. Oke. Nah terus Mas, terus ini kita udah membedakan ya antara pelaku just tip sama pelaku calo gitu kan. Nah itu kan perbuatannya, tapi nggak memungkinkan bahwa setiap orang tuh pasti melanggar ya kan. Pasti ada nih bentuk-bentuk just tip dan calo yang mereka tuh melanggar. Nah indikasi dari berdua ini nipu tuh gimana Mas? Kayak kisi-kisinya, wah ini just tip nipu nih gitu. Oh, just tip nipu ya. Nah kalau just tip ini kebetulan ya gini, kalau just tip ini kebetulan saya punya beberapa kenalan yang memang dia bergerak di bidang just tip ya. Just tip ini sebenarnya menurut saya lebih relatif aman dibandingkan sama calo. Kenapa? Just tip ini biasanya dia punya semacam lebih profesional dibandingkan calo. Calo tuh kayak lebih ke person. Kayak nih orang nih calonya nih. Ya tadi Mbak Cynthia tadi sampaikan di depan jual di depan konser jual tiket. Calo kenal nggak? Nggak kenal. Just tip itu cenderung bisa lebih kenal. Kenapa? Karena biasanya person banget. Kayak misal, oh ada nih aku buat story di mana di Instagram buat, wah aku lagi jalan ke sini, ada yang mau aku open just tip. Relatif lebih aman kenapa? Karena personal banget. Dia jual personal brandingnya dia untuk just tip. Tapi kalau calo itu benar-benar biasanya orang random. Nah jadi itu pertama dilihat. Kalau saya lihat tadi kalau mau melakukan kayak gitu lihat dulu ini profil orangnya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan di kasus Coldplay itu tentang yang melakukan penipuan atau penggelapan uang itu seingat saya itu adalah punya personal branding yang besar di sosial media. Salah satunya kalau nggak salah ya dia pernah ikut Miss Miss Indonesia atau apa kayak gitu kan. Pokoknya intinya kontes kecantikan di Indonesia. Artinya ya dia bukan orang yang biasa kan. Nah, dengan personal brandingnya dia bisa menggayat orang untuk di kasus Coldplay itu. Banyak yang ketipu dan seingat saya besar, miliaran gitu loh. Nah, itu salah satunya mungkin lihat dari personal brandingnya. Kemudian yang kedua, just tip ini juga dipastikan tentang klaim. Klaimnya dia berani mengklaim sesuatu hal yang belum tentu didapatkan, tapi dia berani klaim bisa langsung dapat. Atau dia berani jamin, saya pasti dapatkan ini. Kalau itu tentang konteks just tip barang, itu nggak ada masalah menurut saya. Tapi kalau dia tadi dengan indikasi dia just tip untuk tiket, maka itu saya lebih merasa itu kayak calo tiket. Dan ini dia jamin bahwa ini saya pasti dapat. Di dalam kasusnya Coldplay, kenapa orang-orang banyak ketipu? Satu, klaim bahwa dia punya orang dalam. Iya. Nah, itu orang dalam ya. Berarti kan di situ ada suatu kondisi yang membuat dia dipercaya orang lain. Nah, itu patut dipertanyakan kalau dari saya bahwa ini klaim seperti ini overklaim apa enggak sih untuk seorang yang melakukan just tip. Nah, kalau menurut saya itu patut untuk diperhatikan. Yang terakhir adalah tentang metode dia menawarkan. Biasanya untuk just tip itu sekarang sama jadi calo itu kan sama-sama melalui sosial media ya. Rata-rata dapatnya kayak gitu. Nah, usahakan teman-teman kalau melihat dari penawaran itu dilihat dari kewajaran harga. Nah, kewajaran harga itu kalau di dalam kasus online kita malah sebenarnya harus berhati-hati sama harga yang paling murah. Iya. Anggaplah di harga ini anggaplah calo ya jual tiketnya Coldplay
rata-rata yang jual tiket Coldplay itu adalah misal harganya 12.500.000. Tiba-tiba ini harga calo ya. Iya. Misal harganya 2 kali lipat, normalnya 6,5, calo rata-rata 12,5, ada yang jual 8 juta. Malah di bawahnya ya? Nah, itu malah kita harus hati-hati gitu loh. Kenapa? Karena jangan-jangan ini harga yang nggak wajar gitu loh untuk di percaloan gitu loh. Karena kan rata-rata pada jual 12,5, tiba-tiba ada yang jual 8, walaupun harganya lebih mahal tetap daripada calo ya, daripada tiket resmi, tapi itu ya juga harus kita harus aware juga ketidaknormalan harga. Nah, jadi kalau saya dari 4 itu, soalnya sekarang ini kan fenomena war tiket ini bukan cuma ada di industri musik. Buat teman-teman yang di dunia olahraga tuh sekarang war tiket lari. Oh iya, Ya, kemarin war tiket Mangkunegara Run. Nah, tuh Mangkunegara Run, Mangkunegara Run ya. Sama war tiket baseball. Tuh baseball Dia biar kan yang di Bantul tuh kemarin. Iya. kebetulan nggak nonton baseball sih kita. Saya kebetulan hobinya baseball. Oh, Gen Z Saya pernah baseball ini. baseball kan, saya pukul tuh kena mata temanku. Oh, Iya gitu. Jadi seru baseball. seru ya, suka kok mukul-mukul. Suka mukul-mukul ya Masnya ya. Oh, hati-hati Masnya ini emang pendendam, pemukul. Tapi kalau teman-teman sadar ya, kalau jualan tiket kayak gitu, ini teman-teman harus lihat ininya buat panitianya ya. Panitianya itu coba dilihat juga. Mungkin nggak sebenarnya ada sistem percaloan di dalam sistemnya mereka. Kenapa? Misal contoh di dalam anggaplah Bormar ya, Borobudur Marathon kayak gitu kan, dia jual tiket ya. Itu harus pakai KTP kan verifikasinya. Nah, kalau menurut kalian sistemnya itu adalah menggunakan KTP dan lain-lain, itu kok bisa ada orang bisa dapat? Berarti kan kemungkinan itu sebenarnya panitia udah mempersiapkan bahwa jangan sampai ada calo. Jangan sampai ada sistem percaloan yang jalan di sini. Oh iya paham. Nah, tiba-tiba ada orang yang bisa dapat atau bisa dikatakan tadi calo. Nah, itu mungkin patut untuk diwaspadai bahwa kayaknya nggak mungkin deh ada orang bisa calo tiket ini gitu loh. Makanya kan banyak panitia sekarang pakai sistemnya agak ketat ya, checking buat macam-macam ya untuk cegah calo. Jadi kalau sampai orang yang ketipu kayak gitu ya udah nasib sih kalau saya bilang. Ketidaktahuan informasi. Ketidaktahuan yang membahayakan. Iya, kita harus banyak belajar ya sama banyak orang, baca. sharing sama orang. Kayak kita kumpul bertiga kayak gini kan sharing. Suka ya sharing. Sharing ilmu, sharing tipis-tipis ya. Sharing ilmu untuk bisa gitu. Terus Mas Halis, kok dari Mas Halis nih, kalau misalnya Mas Halis menemukan korban dari suka gitu ketemu korban. Iya, korban dari penipuan ini, tiba-tiba ada nih tiga sosok makhluk datang ke Mas Halis. Mas, aku ketipu apa? Tiket. Ini aku beli ini tapi ketipu, entah ketipu just tip atau ketipu calo. Langkah apa yang akan Mas Halis rekomendasikan kepada tiga makhluk ini? Pelaporan polisi kah? Atau lapor ke Badan Perlindungan Konsumen kah? Atau viralin aja pelakunya di media sosial gitu? Oh, baik Mbak Cynthia. Jadi misalnya ya ada korban ya yang tanya gitu, ini aku harus gimana Mas? Aku udah ditipu gitu, aku udah beli mahal-mahal tapi nggak dapet tiketnya gitu kan. Kalau menurut saya ya semua bukti yang kamu dapat itu disimpan. Seperti bukti riwayat komunikasi lewat WA atau DM Instagram dan lain-lain gitu. Itu di capture, disimpan, kemudian simpan bukti transaksi lah gitu ya. Kemudian tadi kan komunikasi itu untuk jadikan bukti dikumpulkan. Kemudian simpan informasi penjual atau calo atau just tip itu kalau bisa kita analisa profilnya gitu. Kemudian catat kronologi ketika dia nawari. Terus? Nah, itu jadikan bukti. Kalau udah kan. Nah, ini usulan saya ya. Yang satu itu kita datengin bank atas nama penerima transfer kita misalnya. Nah, kita laporan di sana, intinya ini saya habis ditipu, minta tolong untuk mungkin diblokir rekening kayak gitu. Dengan kronologi seperti ini, mungkin dia bisa bantu untuk setidaknya
memblokir rekening dia dulu. Blokir rekeningnya pelaku. Iya. Tadi kan nomor 1 kan simpan bukti-bukti ya Mbak ya. Iya. Yang saya jelaskan tadi untuk bukti komunikasi dengan penjual, terus bukti transfer, kemudian kita analisa info dari penjualnya, catat kronologinya, setelah itu kita bisa datang ke SPKT, kantor kepolisian terdekat, untuk melaporkan apa yang telah kita alami, kerugian. Nah, mungkin dari situ dengan adanya laporan itu kita bisa mohon ke polisi untuk dilakukan pemblokiran rekening yang menipu tadi itu. Seperti itu. Yang penting dasar kita untuk buat laporan itu kuat, kayak bukti transfer, komunikasi dengan penjual gitu. Jadi kalau Mas Halis menyarankan untuk langsung lapor ke kepolisian ya, dengan dasar penipuan. Kalau dari Mas Antarisa, seandainya ada kejadian seperti 3 itu? juga nih. 5. 5. Langsung deh 5 nih datang kan sekeluarga. 1 boleh 1. Nggak boleh 5. Oh, harus 5. 5 datang ke Mas Antarisa, ya kan? Mas, aku ketipu, aku harus apa? Oke. Kalau 5 kurang banyak ya. 100 yang datang ya, 100. Oke. Nggak apa-apa. Aku tadi berapa, Mbak? 3. Aku 100. Karena saya sukanya 1 lawan banyak. Oh ya, oke. Oke, kita nggak takut ya. Iya. Kita sebagai Gen Z itu nggak pernah takut sama banyak orang. 1 lawan 100 pun Kita lawan. dilaporkan aja nggak apa-apa ya. Iya, kita sikat terus prinsipnya. Oke. 1 lawan 1 sikat. 100 orang datang tempat saya, Mas ketipu. Langkah yang pertama saya lakukan adalah sama seperti Mas Haris. Enggak. Oke, tenang teman-teman, tenang. Kalian ketipu, tenang. Enggak ya, langsung. Yang saya pertama lakukan adalah ketika orang ketipu, itu dia berada dalam fase Kebingungan, ya, panik. Kita pertama adalah menenangkan mereka. Kenapa? Karena kalau 100 itu pasti rusuh. Terus gimana dengan badannya Mas Anta yang segini satunya? Saya kumpulin tuh, tenang semuanya. Coba kalau tarik napas udah biasa, ya kan? Duduk. Betul, karena pertama itu harus didudukkan dulu mereka. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah setelah mereka tenang, biarkan semuanya itu membuat kronologi. Menulis gitu ya? Menulis dulu. Saya ajarkan mereka untuk menulis supaya mereka tenang gitu loh. Tulis Berarti dulu. nanti Mas Antarisa baca kronologi dari 100 orang? Saya akan baca semuanya. Dan saya akan dengarkan 100 orang itu. Amazing. Sangat amazing ya. Karena kita memang harus seperti itu. Profesional gitu. ya, Mas, ya? Kita harus profesional. Kita dengarkan ke 100 orang itu, kemudian kita lakukan resume. Dari 100 itu sebenarnya permasalahannya sama atau beda? Ternyata 100 itu tertipu dari orang yang sama. Nah, kalau saya strateginya ketika sudah menemukan kayak gini, ini udah banyak ya, 100, saya akan menggalang dukungan dulu pertama ke masyarakat netizen ya. Mungkin strategi saya, ini kita viralin dulu kali ya. Sama. Bagus itu Mas. Diviralin dulu. Ya, itu yang terjadi di kasusnya Coldplay. Ya diviralin dulu. Fungsinya apa? Kita mau galang jumlah yang lebih besar. Kalau saya nemu 100, berarti kalau saya nemu 5, saya cari 100 yang lain gitu. Untuk kita bersama-sama tuh akan lebih kuat sebagai korban. Bersama kita kuat. Iya, bersama kita kuat gitu. Kalau sendirian ya susah. Susah itu. Sendiri lemah letih lesu. Iya, tapi kalau barengan itu kita lebih semangat. Nah, semangat dan kuat itu jangan dilupakan ya. 100 saya bisa buat saya akan memberikan saran masukan bahwa coba deh kalian obrolin ini di netizen yang lain, siapa tahu ada korban yang lain. Biasanya tuh cepet loh kalau kasusnya kayak gini ya, 100 orang, ini Coldplay itu cepet banget saya ingat. Satu muncul yang lain yang ketipu tuh sampai ternyata korbannya sangat banyak kan waktu itu. Dan setahu saya sampai puluhan M penipuannya. Nah, setelah ketemu, setelah rame, kasus ini akan menjadi suatu atensi di masyarakat secara umum. Kita udah enak nih, udah enak. Kalau kita udah dapat positioning yang bagus di masyarakat, framing masyarakat itu akan menyasar psikologis dari pelapor, dari terlapornya. Si pelaku itu akan mulai dia tidak tenang. Di situ kita manfaatkan psikologisnya untuk masuk ke laporan polisi. Laporan polisi jalan, masyarakat netizen akan melakukan social judgment ke pelakunya. Itu yang terjadi di kasus Coldplay. Iya. Yang dihajar, kasusnya belum jalan secara hukum, masyarakat sudah jalan hukumnya untuk nyasar si orang ini penipu dan lain-lain. Akhirnya tertekan, ya case-nya kita
di dalam kasus kayak gini kan sebenarnya kita pengen pengembalian dana ya. Iya. Pengembalian dana. Intinya masyarakat tuh ingin kembali uangnya, ya itu yang diinginkan. Tapi ya di dalam kasus penipuan, untuk kasus yang kayak banyak banget tuh dia nggak akan cukup uangnya buat ngembaliin, ya kan? Ya kalau harapan kita ya akan kembali, tapi kalau memang tidak bisa kembali ya dia akan dihukum seberat-beratnya. Oh gitu. Nah jadi ya posisi masyarakat yang banyak berkumpul melalui metode tadi apa kita ya diviralkan ini, kita perlu catatan loh ya. Viralkan ini teman-teman harus paham bahwa memviralkan ini sesuatu yang harus benar-benar di riset. Jangan juga teman-teman ngelihat sesuatu yang apa konten TikTok yang nggak jelas di AI langsung diviralkan ya juga nggak oke. Oh iya. Ya harus dipilih loh ya kalau mau memviralkan. Saya pro untuk orang-orang yang memviralkan, tapi harus mikir. Kayak kemarin konten kita ya. Oh iya, kita pernah podcast itu ya. Nggak apa-apa doxing, tapi apa namanya nggak mau memviralkan orang, tapi tetap harus pada line-nya. Gitu ya, oke. Itu yang mau tanya Mas Antarisa, yang Coldplay itu akhirnya korbannya dikembalikan nggak uang? Nggak cukup uangnya. Nggak cukup ya? Karena terlalu banyak. Kalau kabarnya itu kan dia kena tipu juga. Seingat saya tuh dia kena tipu juga, sehingga dia bahasanya tuh kayak gini, dia kena tipu lagi sama orang lain dan iya dia nggak bisa punya uang sebanyak berapa puluh untuk mengembalikan itu. Tapi saya nggak tahu ya, saya lupa juga apakah uangnya itu dia pokoknya intinya dia dijatuhi hukum pidana. Kayaknya nggak ada pengembalian, nggak cukup uangnya. Penipu online. Bener, penipu online. Hati-hati dengan penipu online. Iya, hati-hati sama penipu online. Nah, terus mas-mas semuanya nih, tadi kan andai kata korbannya 100. Nah, misal kita perkecil nih, misal korbannya 10 dan total kerugiannya itu nggak sampai 100 juta. Nah, itu kan kita ada tuh mekanismenya itu gugatan sederhana. Nah, kalau mas-mas semuanya ini misalnya didatangi 10 korban itu tadi, mas-mas ini akan menyarankan untuk melakukan gugatan sederhana itu atau lebih memilih dengan secara kekeluargaan aja, dengan cara ya udah menemui musyawarah terus kayak ya udah yuk cepet balikin aja daripada kita perpanjang gitu. Oke. Ya kalau bahas di gugatan sederhana itu agak kurang optimal ya, karena apa? Pertama, permasalahan gugatan sederhana itu dia punya syarat. Permasalahan itu benar-benar harus sederhana. Biasanya utang piutang yang jelas lah. Nah, tapi kalau konsepnya kayak gini ini agak susah untuk masuk gugatan sederhana. Nah, jadi sebenarnya yang paling optimal itu adalah mungkin lakukan somasi, kemudian dilakukan musyawarah, itu ada yang paling bagus ya. Tapi kan namanya musyawarah ini biasanya tidak semudah itu ya. Perlu ada kayak pressure dulu dari sesuatu, misal dilaporkan polisi baru nanti mediasi. Nah, jadi posisi kita itu mungkin tergantung case-nya ya. Jadi kalau orangnya kooperatif mungkin musyawarah bisa jadi jalan yang paling baik. Tapi kalau orangnya mungkin sedikit ngeyel atau kita lihat kayaknya nih orang harus kita pressure dulu deh, kita kasih tekanan apa, kita kasih laporan polisi dulu. Ini baru mediasi di sana. Jadi kalau saya sih lebih memandang seperti itu. Oke. Jadi kalau dari Mas Antarisa tuh lebih memilih untuk ya polisi dulu, nanti baru dari polisi itu kita gunakan. Karena kalau udah orang niat nipu tuh rewel ya. Iya, dia bisa berkelit-kelit. Ini ahli ya ahli kan? menipu. Bukan, dia ahli menyelamatkan orang-orang yang tertipu. Tertipu, korban-korban penipuan. Iya. Kalau dari Mas Ali sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya kalau misalnya diajukan gugatan sederhana ya susah juga sih Mbak. Soalnya kalau gugatan sederhana itu kan syaratnya harus para pihaknya satu wilayah. Satu wilayah. Kemudian banyaklah syarat-syaratnya Mbak. Nah itu nanti saya juga sama Mas Antarisa, maksudnya intinya itu situasional. Lihat kalau misalnya masih bisa diajak untuk musyawarah ya, kalau dia kooperatif ya musyawarah aja daripada lama laporan polisi. Kalau misalnya dia susah untuk kooperatif, misalnya kabur ya mau nggak mau. Kabur juga. Gitu Mbak. Nah oke. Jadi kalau ya dari mas-mas semua ini, kalau misalkan teman-teman jadi korban penipuan ya untuk ya datang ke orang yang memiliki ya kayak pengacara lah ibaratnya gitu kan. Nanti kalian minta tolong ke pengacara untuk menguruskan kasus kalian gitu. Karena kadang ya gitu. Nah terus nih udah ya. Jadi dari semua rentetan yang pertanyaan saya tanyain tadi, meskipun mas-mas berdua nih Gen Z ini nggak pernah nonton konser, tapi beliau-beliau ini cukup
ya jangan diragukan. Kalian beliau-beliau ini nggak pernah nonton konser, tapi kalau teman-teman ketipu, teman-teman akan ditolong oleh mas-mas ini ya Iya kan. dong. Iya. Ya Saya kan? pernah Mbak konser tadi J-Rock. Oh iya. Saya nggak pernah nonton. Masnya ini aja, Iya. ini Nah, pernah nonton pernah. J-Rock. Saya nggak pernah nonton konser seumur hidup sih. Seumur beneran. hidup, oke. Ya bisa untuk memulai untuk mencoba nonton konser mungkin Iya, ya kita mas. coba Iya. konser Coba Parpol. juga berdua nonton. Hah? Konser apa? Konser Parpol aja kali ya. Oke, terima kasih ya Mas. Tapi sebelumnya deh Mas, Iya. dengan topik kita hari ini, boleh dong dikasih closing statement dari Mas Antarisa dan Mas Antarisa dan Mas Halis Closing terkait statement tentang ini ya. tentang Pembahasan kita ini ya. Iya dong. iya dong Mas. Closing statement ya, kalau teman-teman niatnya dari awal pengen nonton konser dan sangat mengidolakan, ya sebisa mungkin dapatkan tiket yang sesuai dengan harga. Kalau misalnya nggak dapat yang sesuai dengan harga yang dijual ya, dapat agak mahal dikit nggak apa-apa lah gitu. Misalnya dapat mahal ya, selama kalian teman-teman rela ya. Kembali Ngapain? konsep Ridho. Baik, no. Oke. Konsep Ridho. Oke, Iya. oke, oke. Kita saling ridho aja. Oh, saling ridho ya. Enak gitu. Konsep calo pun jadi saling ridho ya. Oke. Iya, iya. Kalau dari Mas Antarisa? Kalau saya tuh prinsipnya teman-teman harus belajar ya, belajar. Kalau teman-teman mau nonton konser, kayak misalnya saya belum pernah nonton konser, saya akan belajar dulu pertama bagaimana sih sebenarnya tata cara beli tiketnya, terus kita coba dalami. Lah kalau teman-teman pengen praktis, ini yang rawan ketipu gitu loh. Oh ya. Ya teman-teman belajar aja dulu, kayak misal nih, saya mau ikut misal lari kayak gitu, ya saya belajar gimana sih caranya, karena sistem beli tiket tuh kadang setiap konser beda-beda gitu loh. Kadang jadi jangan mudah kita cari jalan pintas. Oh ya. Saya lebih suka teman-teman belajar dulu, kalau nggak bisa mentok baru pakai jasa gitu loh. Kenapa? Karena semakin teman-teman nggak tahu sesuatu, semakin rawan teman-teman ketipu. Nah, itu. Kalau saya sih itu. Oke. Nah, tadi Mas Halis kan pro calo ya, Mas. 3 kata dong Mas untuk calo. Tetap semangat dan tetap bekerja. Asik sih. Iya. Oke, tetap semangat dan tetap bekerja. Apapun pekerjaanmu yang selagi halal, Iya. kerjakan. Kerjakan. Oke. Terima kasih ya Mas-mas semuanya atas waktunya pada hari ini yang ya ilmunya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman semua misalnya hari ini yang lagi nonton pas-pasan lagi ketipu sama mungkin ya ketipu apa aja, teman-teman bisa untuk datang ke kantor kami gitu. Oke. Terima kasih. Closing dulu Mas. Dadah. Dadah. Dadah.